Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Pramono. Saya mahasiswa Ilmu Falak dan sekarang berada di semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang perhitungan awal bulan Ramadan 1440 Hijriah dengan menggunakan kriteria MABIMS yang terbaru. Namun sebelum kita beranjak ke perhitungan, alangkah baiknya akan saya jelaskan sedikit terkait dengan kriteria MABIMS yang terbaru itu apa. Gitu. Langsung saja akan saya share apa itu kriteria MABIMS yang terbaru. Jadi MABIMS itu adalah kesepakatan atau kriteria yang disepakati oleh Menteri Agama dari Malaysia, Indonesia, lalu Brunei Darussalam, dan Singapura. Nah, sebelum adanya perubahan atau kriteria Imkanur Ru'yah baru dari MABIMS yang diputuskan pada 8 Desember, itu kriteria MABIMS biasa dikenal sebagai kriteria 2, 3, 4 begitu. 2, 3, 8. Maksudnya bagaimana? Kriteria Imkanur Ru'yah dari MABIMS sendiri dahulu adalah tinggi hilal atau hilal dapat terlihat jikalau tinggi hilal itu minimal di 2 derajat, lalu dengan jarak sudut bulan ke matahari atau elongasi itu sebesar minimal 3 derajat, dan umur bulan minimal 8 jam. Nah, akan tetapi pada 8 Desember yang lalu telah disepakati oleh Menteri Agama baik dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura bahwa ketentuan MABIMS yang terbaru adalah hilal akan terlihat jika tinggi hilal itu minimal berada di 3 derajat dan juga jarak sudut bulan ke matahari atau elongasinya itu sebesar 6,4 derajat. Kira-kira begitu. Nah, dalam di Indonesia sendiri, keputusan dari Kementerian Agama ini sudah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang mana memberitahukan bahwa kriteria MABIMS ini mulai digunakan pada tahun ini. Gitu. Nah, keputusan ini dikeluarkan pada 25 Februari atau 2022 atau bertepatan pada 24 Rajab 1443 Hijriah. Nah, kira-kira begitu pengantar soal kriteria MABIMS yang lama dan baru. Itu seperti apa perbedaannya dan seperti apa ketentuan atau kriterianya. Nah, setelah itu akan saya mulai untuk perhitungan awal bulan Ramadan 1443 Hijriah, di mana perhitungan ini saya lakukan dengan menggunakan Microsoft Excel begitu atau MS Excel yang sudah saya buat sebelumnya begitu. Nah, sebelumnya di sini saya mengambil markas atau tempat itu di Pelabuhan Kendal. Nah, yang di sini tertera ya markasnya Pelabuhan Kendal. Lalu awal bulan yang kita cari adalah awal bulan Ramadan 1443 Hijriah. Lalu lintang tempat ini adalah tergantung nanti kawan-kawan mau ambilnya dari mana. Apakah dari tempat teman masing-masing atau dimanapun monggo. Yang penting datanya jelas begitu. Ada lintangnya. Kalau saya di sini menuliskan lintang 6 derajat, 50 lintang selatan 6 derajat, 54 menit,
52,14 detik lintang selatan begitu. Nah, ini adalah lintang tempat dari Pelabuhan Kendal sendiri begitu. Nah, lalu data yang diperlukan apa lagi? Ya, data yang diperlukan adalah bujur tempat begitu. Bujur tempat di sini tertera 110 derajat 17 menit 3,36 detik bujur timur. Itu adalah bujur tempat dari Pelabuhan Kendal begitu. Nah, selain itu juga kita perlu memasukkan tuh GMT atau waktu. Kalau di Pelabuhan Kendal sendiri karena masuk di waktu Indonesia Barat, masuknya di GMT 7. Nah, selain itu juga tinggi tempat atau tinggi markas juga perlu dimasukkan. Di sini saya tuliskan 9 mdpl atau 9 meter di atas permukaan laut karena ketinggian dari Pelabuhan Kendal sendiri kira-kira besarnya demikian, 9 meter di atas permukaan laut. Nah, setelah itu FEB ini kita cek di buku Epimeris yang dikeluarkan oleh lembaga Falak begitu. Di situ menunjukkan bahwasanya FIB terkecil itu berada pada 7 GMT. Nah, kira-kira kayak gitu. Lalu dari situ kita tahu tuh mengambil data-data yang perlu dimasukkan. Yakni antara lain adalah ELM atau Ecliptic Longitude Matahari yang di sini tertera pada buku Epimeris. Setelah itu sudah saya masukkan sebesar 11 derajat 32 menit 32 detik. Nah, selain itu data Ecliptic Longitude Matahari yang kita perlukan adalah 1 jam setelahnya begitu. Setelah jam FIB terkecil tadi jam 7 GMT gitu kan. Berarti yang diambil adalah 8 GMT. Nah, data 8 GMT itu dalam buku Epimeris itu sebesar 11 derajat 34 menit 60 detik. Nah, selain itu juga kita memerlukan ALB. Apa tuh ALB gitu kan? ALB adalah apparent longitude dari bulan itu sendiri. Nah, ini juga diambil, kenapa kok 7? Ya itu tadi, 7 ini diambil dari FIB terkecil ya terjadi pada 7 GMT. Nah, di situ ini juga diambil dari buku Epimeris, kawan-kawan. Nah, setelah itu saya masukkan bahwasanya di situ tertulis 11 derajat 49 menit 4 detik. Nah, dan ALB jam 8 atau 1 jam setelahnya itu adalah sebesar 12 derajat 21 menit 46 detik begitu. Nah, itu data-data yang diperlukan dan selain itu data tanggal 1 April juga perlu dimasukkan tuh. Apa saja? Pertama adalah deklinasi matahari pada jam 11. Nah, kayak gitu. Pada jam 11 itu menunjukkan bahwa besar deklinasi matahari yang diambil dari buku Epimeris adalah 4 derajat 37 menit, terus 31 detik. Nah, selain itu juga perlu EOT. EOT itu apa sih? Nah, EOT itu adalah equation of time gitu. Ini juga diambil dari buku Epimeris. Di sana tertulis 3 menit 52 detik. Nah, selain itu juga perlu memasukkan deklinasi matahari jam 10 itu berapa gitu. Ini juga diambil dari buku Epimeris, semuanya diambil dari buku Epimeris, kawan-kawan. Nah, di situ tertulis besarannya adalah 4 derajat 36 menit dan 33 detik. Selain itu juga EOT atau equation of time dari jam 10 GMT itu adalah min 3 menit 52 detik. Nah, kayak gitu. Saya itu juga perlu memasukkan arrow atau apparent right ascensio recta atau ascensio recta dari bulan.
pada jam 10 dan jam 11. Nah, masing-masing di jam 10 dan jam 11 itu tertulis 10 derajat 43 menit 3 detik. Dan juga di jam 11 itu besarannya adalah 10 derajat 45 menit dan 20 detik gitu. Nah, selain itu juga perlu memasukkan deklinasi bulan, kawan-kawan. Deklinasi bulan itu sebesar 2 derajat 16 menit 32 detik pada jam 10 dan deklinasi bulan pada jam 11 GMT adalah 2 derajat 31 menit 13 detik. Nah, selain itu juga kita perlu memasukkan horizontal paralaks dari bulan begitu pada jam 10, yakni sebesar 56 menit 41 detik. Dan perlu juga memasukkan horizontal paralaks dari bulan pada jam 11, yakni sebesar 56 menit 40 detik. Dan yang terakhir yang perlu kita masukkan kawan-kawan adalah SD begitu. SD ini adalah juga diambil dari buku Epimeris begitu. Nah, yang ini SD adalah semi-diameter dari bulan begitu. Nah, ini besarannya adalah 15 menit 26,88 detik. Dan di jam 11 juga ada sebesar 15 menit 26,50 detik. Nah, habis itu kalau sudah kita masukkan, nanti hasilnya langsung muncul kawan-kawan. Karena kita pakai Excel begitu, jadi hasilnya langsung ketemu. Di sini tertuliskan kesimpulan hasil markas adalah di Pelabuhan Kendal. Ijtima itu terjadi pada Jumat Pahing 1 April 2022 pada pukul 13.27 menit 11,31 waktu Indonesia Barat. Nah, dan hurufnya terjadi pada jam 17 atau jam 5 sore, lalu lebih 44 menit dan lebih 15,21 detik untuk waktu Indonesia Barat. Nah, lalu untuk umur bulan itu di sini tertuliskan atau hasilnya adalah 4 jam lebih 17 menit dan 4 detik. Kira-kira begitu. Nah, tinggal tinggi hilal hakiki adalah sebesar 2 derajat 34 menit 10,101 detik. Nah, lalu ketinggian hilal mar'i itu adalah sebesar 2 derajat 14 menit 5,4 detik. Nah, mukut hilal ini sebesar 0 jam atau hanya 8 menit 56 detik dan elongasi toposentrik itu adalah sebesar 3 derajat 31 menit 11,41 detik. Dan untuk elongasi geosentrik itu adalah 3 derajat 54,1 menit 57,06 detik. Nah, selain itu juga azimut dari matahari sendiri yaitu sebesar 274 derajat 32 menit 32 menit 32,38 detik. Nah, lalu azimut bulan sebesar berapa? Sebesar 272 derajat 47 menit 16,78 detik. Sehingga posisi hilal didapatkan pada 1 derajat 45 menit 15,6 detik di selatan matahari. Nah, dari situ karena kita sudah tahu tinggi hilal mar'i yang dibutuhkan adalah
tinggi hilal mar'i sebesar 2 derajat dan elongasinya sebesar 3 derajat begitu, maka hasilnya adalah hilal sudah di atas ufuk, tetapi masih belum mencapai kriteria imkanur ru'yat yang ditetapkan oleh Mabims yang terbaru pada 8 Desember 2021 dengan kriteria tadi. Tinggi hilal minimal 3 derajat, lalu untuk elongasi sebesar 6,4 begitu. Lalu pada akhirnya bagaimana sih dari situ kita ketahui apa begitu. Jadi berdasarkan kriteria imkanur ru'yah dari Mabims yang terbaru, maka bulan tidak akan terlihat pada saat itu, pada tanggal 1 April nanti begitu. Sehingga awal puasa atau awal bulan Ramadan 1443 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada hari Ahad Wage tanggal 3 April 2022. Kira-kira begitu kawan-kawan. Jadi berdasarkan kriteria Mabims yang terbaru, bulan sebenarnya sudah di atas ufuk, cuman tidak bisa terlihat karena standarisasi atau kriteria yang dikeluarkan oleh Mabims sudah menunjukkan bahwasanya hilal minimal berada di 3 derajat dan elongasinya adalah 6,4 derajat begitu. Kira-kira begitu. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Sekali lagi data-data tadi yang diperlukan itu berada di buku Epimeris. Buku Epimeris yang sudah diterbitkan dan banyak beredar di internet begitu, bisa di-download dan perhitungan ini dilakukan melalui Microsoft Excel. Jadi sebelumnya sudah dibuat begitu untuk pemrogramannya. Jadi kira-kira begitu pemaparan yang bisa saya lakukan. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan semoga bermanfaat dan tentunya sangat bermanfaat untuk saya. Kira-kira begitu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang menyinggung perasaan oleh di hati kawan-kawan. Saya sekali lagi mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Begitu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.